Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7. Pada bab 8, materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yuk kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Perhatikan konsep berikut ini. Materi pertama, mari kita menghormati orang tua kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Antara lain, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu juga menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam, karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ibu dan ayah juga memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Sesuai dengan dalil pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Surat Al-Baqarah ayat 83. Pada ayat tadi terdapat kalimat wabil walidaini ihsana. Potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, kita memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan membahagiakan keduanya. Yang kedua, ketika orang tua sudah meninggal, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW seperti ini: Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Setelah mendoakannya, maka kita melaksanakan wasiatnya. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Materi yang kedua adalah cara berbakti kepada guru. Antara lain dengan bersikap, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, dan melaksanakan tugas belajar. Materi selanjutnya, mari berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain,
Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Munculnya sikap empati apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, akhrajahul Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Adapun perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang terakhir adalah membahagiakan orang lain. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.